بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: ولهما عنها قالت. ولهما أي للبخاري ومسلم. Riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, bahwa beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala turun kepada beliau malakul maut. Nuzila yakni tatkala beliau telah mengalami sekarat, dengan turunnya malakul maut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir-akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu, maka beliau pun menaruh, melemparkan ataukah menaruh khamisah, kain atau pakaian, dan dinamakan pakaian itu jenis khamisah karena dia memiliki corak-corak. Dan sebagian ahli bahasa menyebutkan bahwa tidak dinamakan pakaian itu khamisah kecuali apabila dia berwarna hitam dan memiliki corak, memiliki a'lam, itu yang dinamakan khamisah. Sedangkan yang tidak memiliki corak-corak dinamakan ambijaniyah, sebagaimana yang ma'ruf dalam hadis Abu Jahm radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat, beliau menaruh khamisah itu ala wajhihi, di atas wajah beliau, karena menahan rasa sakit yang beliau alami tatkala beliau akan mendekati saat-saat meninggalkan dunia sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ihtamma biha, maka apabila beliau bersedih, ihtamma yakni terlihat dari wajah beliau perasaan sedih, kasyafaha, maka beliau pun membuka pakaian itu dari wajahnya, beliau menyingkapnya. Faqala, maka beliau pun bersabda, wa huwa kadzalik, dalam keadaan beliau demikian, yakni dalam keadaan sekarat. Ini menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umat ini, dan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam memberikan hidayah, memberikan bimbingan dan pelajaran pada umatnya. Sehingga apabila beliau masih memiliki kemampuan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, maka beliau mengerjakannya dalam keadaan sakit sekalipun.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa kadzalik, dalam keadaan beliau demikian. Beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah terhadap kaum Yahud dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat beribadah, tempat-tempat sholat di kuburan-kuburan mereka. Disebabkan karena sikap ekstrim yang mereka lakukan, sehingga mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhadziru ma sana'u, dan beliau memberikan peringatan terhadap apa yang mereka perbuat. Yang zahir ini adalah perkataan Aisyah, bukan sabda Rasulullah SAW. Perkataan yuhadziru ma sana'u. Makanya pada lafaz ini ya disebutkan garis datar bahwa Aisyah radhiyallahu taala hendak menjelaskan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi wasallam memberikan peringatan dari apa yang mereka kerjakan dari kalangan Yahudi dan Nasara, agar kemudian umat ini pun tidak terjerumus seperti terjerumusnya mereka dalam kesesatan. Ya, sebab ini termasuk wasilah yang menuju pada kesyirikan yang paling besar. Sikap ekstrim, berlebihan dalam menyikapi para solehin, para nabi, para rasul. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, makna menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Makna yang pertama, fa'i. Salat apa? Menghadap ke kuburan. Dalil. La tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Man sahabiyu? Abu Marsad pakai sa Al-Ghanawi. Anda Muslim. Ahsant. Makna yang kedua, Naam, Bilal. Ala al-qabri masjid. Wa minhu warada hadith man? Hadith Aisyah alladhi taqaddama qablu. Al-thalith Fuad. Nasitahu. Kum. انظروا يا إخوان هذا أخوكم فؤاد ناسي معنى اتخاذ القبور مساجد. جلس صالح kum. Wah. Pada khusyuk semua, kepalanya pada menunduk. Salat di atas kubur ya ikhwan. Hadis. Sa'idu ikhwanakum ya ikhwan. Man ya'rif man sahabi wa man rawah. Aina as-saut? Hadis Abi Sa'id al-Khudri. Anda man? Abi Ya'la. Tafadhal. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-qubur ay yuq'ada 'alayha wa ay yusalla 'alayha. Naam. Jadi ingat itu ya ikhwan, menjadikan kuburan sebagai masjid. As-salatu 'alayha was-salatu ilaiha wa bina'ul masajid 'alayha. Lalu berkata Aisyah radhiyallahu anha, walaula dzalika ubriza qabruh.
Kalau bukan karena perkara ini, kalau bukan karena kekhawatiran akan dijadikan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berhala, berisa kubur, kan dinampakkan itu kuburan, dikubur bersama kaum muslimin. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah menunjukkan pengecualian, pengkhususan kenapa kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disendirikan. Ghaira annahu khushiya au khashiya an yuttakhadha masjida. Hanya saja karena Rasulullah SAW khawatir boleh dibaca khashiya atau khushiya alal majhul untuk dijadikan sebagai masjid. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat memerintahkan agar beliau dimakamkan di mana beliau meninggal. Dengan sebab ini, beliau mengkhawatirkan jangan sampai orang-orang terbelakang menjadikan kuburan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai berhala, sebagai tempat beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu mungkin ada yang mendatangkan iskal. Lalu kalau begitu kenapa kuburan Rasulullah SAW disatukan dengan masjid? Bukankah Al-Masjidun Nabawi? Sekarang ini kita melihat kuburan Rasulullah SAW masuk ke dalam Al-Masjidun Nabawi. Sehingga ketika seorang masuk ke dalam Masjidun Nabawi, nampak kuburannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini bagaimana? Apakah dengan keadaan seperti ini disatukannya kuburan dengan masjid menyebabkan kita tidak boleh lagi sholat di Masjidun Nabawi? Ya, karena telah dimasukkan. Maka para ulama menjawab syubhat ini dari beberapa sisi. Jawaban yang pertama, bahwa di zaman para sahabat tidaklah demikian keadaannya. Di zaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamarnya beliau, di kamar Aisyah radhiyallahu anha, bukan di masjid. Dan pada waktu itu terpisah, ada dinding yang memisahkan antara kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masjid. Sehingga pada hakikatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dikuburkan di dalam masjid dan tidak disatukan antara masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kuburan beliau. Hanya saja pada zaman khilafah Al-Walid bin Abdul Malik dimasukkan pada tahun 88 Hijriah pada waktu itu. Ya. Nah, dan para sahabat menyelisih. Dan ketika pada khilafah Al-Walid bin Abdul Malik ini, tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang menyetujui perbuatan itu. Nah, menyelisih perbuatan para sahabat yang lain. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, tatkala mereka melakukan perluasan masjid, mereka tidak memasukkan masjid kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka perluas ke arah yang lain. Ya, ini pertama. Jadi asalnya kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah di dalam Masjid Nabawi, terpisah dengan dinding. Kemudian yang kedua, bahwa terjadinya kekhususan dari masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan di dalam hadis-hadis yang sahih, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salat fi masiwah. Salat di masjidku ini itu lebih baik 1000 kali salat dibandingkan dengan masjid yang lain. 1000 kali. Illa al-masjidil haram, kecuali Masjidul Haram. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adanya keutamaan ini menunjukkan bahwa ini pengkhususan.
Ya. Yang tidak dimiliki oleh masjid yang lain. Nah, juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa baina mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu ada kebun dari kebun-kebun surga. Seorang dianjurkan salat, berdoa padanya. Maka ini pengkhususan ya kawan. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa masjid tersebut tidak ada dibangun di atas kuburan, tidak. Nah, sebagaimana kita jelaskan. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bina'ul masjid 'alal qabr. Situ ada kuburan, dibangun masjid di atasnya. Sedangkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam terpisah dengan masjid. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Dan masjid tersebut pun sudah ada batasannya. Akan tetapi pada khilafah Al-Walid bin Abdul Malik, bagaimana kita sebutkan, mereka perluas. Nah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala telah membahas ya dan menjawab syubhat ini dari berbagai sisi dalam kitab beliau yang sangat berharga sekali, Tahdhirus Sajid min Ittikhadhil Qubur Masajid. Nah, wali Muslim, dan juga dalam riwayat Imam Muslim an Jundub ibn Abdullah qala, dari Jundub bin Abdullah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin, sebelum beliau meninggal 5 malam sebelumnya. Bi khamsin ay bi khamsi layalin, 5 malam sebelumnya. Wa huwa yaqulu, dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, inni abra'u ila Allah ayyakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah, yakni berlepas diri dari kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian untuk aku ini dijadikan sebagai khalil dari kalian. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diangkat sebagai khalil oleh satupun dari umat ini. Ya, Rasulullah tidak pernah mengambil khalil itu. Nah, dan khalil itu dari kata khullah. Khullah itu merupakan tingkat kecintaan yang paling tinggi. Jadi kecintaan itu macam-macam ya kawan, bertingkat-tingkat. Ada yang namanya mahabbah, ada yang namanya syauq, ada yang macam-macam ya. Tingkat tertinggi dalam hal kecintaan itu namanya khalil, khullah. Martabatul khullah. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya, khalilullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalilullah. Ya, tingkatan tertinggi. Nah, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa mahabbah itu lebih tinggi daripada khullah. Makanya mereka mengkhususkan istilah Habib itu kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Ibrahim Khalil. Jadi Ibrahim Khalilullah, sedangkan Nabi SAW mereka namakan Habibullah. Mungkin biasa kita mendengarkan ya kawan, salah satu solawat bid'ah yang mereka adakan, ya, salatullah salamullah ala Toha Habibillah. Sejak kapan Rasulullah bernama Toha? Hah? Sejak kapan Rasulullah SAW dinamakan Toha Habibillah? Pada hakikatnya ini merendahkan
martabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mahabbah itu di bawah tingkatannya daripada khullah. Khullah itu yang paling tinggi. Kalau mahabbah, banyak yang mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang bertakwa itu Habibullah, dicintai Allah. Orang yang senantiasa bertaubat, Habibullah. Nah, orang yang senantiasa mensucikan diri, Habibullah. Banyak Habib itu, habaib banyak. Nah, tapi khullah khusus hanya didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak ada yang mendapatkannya. Nah, maka zikir-zikir dan solawat-solawat ini, dan bahkan juga dijadikan sebagai salah satu salawat resmi dari zikir jama'inya Arifin Ilham. Nah, itu salawatnya. Ya, salamun alaika ya Habiballah. Nah, Ja'far ikut-ikutan juga. Nah, ya, Habiballah. Nah, ya, Ibn Abil Izz At-Tahawi, Ibn Abil Izz Al-Hanafi, beliau sebutkan dalam syarah Tahawiyah bahwa tidak satupun hadis yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dinamakan Habibullah. Tidak ada satupun. Semua hadis yang diriwayatkan dalam permasalahan ini dhaif. Nah, yang ada Khalil, sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis ini. Nah, bagaimana dengan sebagian para sahabat seperti Abu Hurairah? Beliau pernah mengatakan, "Sami'tu Khalili," iya kan? "Sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengarkan Khalilku, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Tablughul halyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Nah, ini gimana Abu Hurairah menjadikan Rasulullah SAW sebagai Khalil? Naam, tidak mengapa. Khalil dari satu sisi. Rasulullah SAW tidak boleh menjadikan Khalil pada salah seorang, walaupun mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai Khalil. Berbeda. Maka tidak ada pertentangan dalam hal ini. Fa inna Allah qad ittakhadani khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikanku sebagai khalil. Kama takhadha Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim pun sebagai khalil. Nah, di sini rupanya ada beliau nukil perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Fathul Majid. Kata beliau, "Wa amma ma yadhunnuhu ba'dul ghalitina bin anna al-mahabbata akmalu min al-khullah." Adapun yang disebutkan oleh orang-orang yang keliru bahwa mahabbah itu lebih sempurna daripada khullah. Wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammad habibullah. Bahwa Ibrahim itu khalilullah dan Muhammad itu habibullah. Fa min jahlihim. Ini disebabkan karena kejahilan mereka. Jahil. Wa ahnal ikhwa fi Sahibul Barid Salman surah. Naam. Fa innal mahabbata 'ammatun wal khullata khassatun wa hiya nihayatul mahabbah. Karena mahabbah itu umum. Kecintaan mahabbah itu umum, sedangkan khullah itu khusus, dan itu nihayatul mahabbah, kecintaan yang tertinggi, paling tinggi, tidak ada lagi di atasnya. Nah, ya, wa qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah qad ittakhadahu khalilan wa nafa an yakuna lahu khalilun ghairu rabbih. Nabi SAW telah mengabarkan Allah telah menjadikannya sebagai khalil, dan Rasulullah SAW menafikan dia memiliki khalil selain Allah. Padahal Nabi SAW mengabarkan bahwa Nabi cinta kepada Aisyah,
cinta kepadanya ayahnya Aisyah, cinta kepada Umar bin Khattab, cinta kepada Muadz bin Jabal dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Demikian pula Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbus sabirin. Iya kan? Jadi mahabbah itu banyak. Nah. Jadi ikhwani fid din azakumullah, menunjukkan perbedaan mahabbah dengan khullah, bahwa khullah itu tertinggi. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, kalaulah sekiranya aku mengangkat dari umatku ini khalil milikku, latakhadtu Abu Bakrin khalila, niscaya aku akan mengangkat Abu Bakar itu sebagai khalil. Kalau memungkinkan, tapi tidak lagi. Rasulullah SAW telah jadikan sebagai khalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Dan di dalam hadis ini keutamaan yang mulia yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan ini bantahan kepada Rafidah, Syiah yang menjelek-jelekkan Abu Bakar As-Siddiq, bahkan mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, menuduh bahwa Abu Bakar As-Siddiq merampas khilafah yang semestinya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, lalu dirampas oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka ini menunjukkan kebenciannya. Nah, barang siapa yang benci kepada Ali berarti dia nasibi. Siapa yang nasibi berarti dia kafir. Itu silsilahnya. Maka orang-orang merampas khilafah Ali bin Abi Thalib kufar. Abu Bakar As-Siddiq kafir, Umar bin Khattab kafir, Utsman bin Affan kafir. Semua kafir kecuali beberapa yang mereka kecualikan. Nah, dan perkataan mereka abtalul batil, kebatilan yang paling batil. Nah, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyaksikan akan kesungguhan dan kemurnian iman yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf mengeluarkan Syiah Rafidah ini dari 72 golongan. Sebab 72 golongan yang sesat itu dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Syiah Rafidah tidak termasuk dalam umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang lainnya. Nah, ya, kebencian mereka kepada dakwah tauhid sangat besar sekali. Ya, yang mereka sebut dengan dakwah Wahabiyah. Nah, sebab mereka termasuk kelompok yang mengagungkan kubur. Ya, memuliakan kubur, tawassul, syirik tersebar di kalangan mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang paling mulia. Dan beliau adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab. Kemudian Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu, terjadi perselisihan mana yang lebih afdal di antara mereka berdua. Dan jumhur ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan keutamaan yang ada pada 4 sahabat ini, ya, dilihat dari tertibul khilafah, penertiban khilafah, siapa yang menjadi khalifah pertama itulah yang paling mulia, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, tapi bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman aradal ilma falyatil bab. Nah, aku adalah kotanya ilmu.
Mau masuk kota mesti lewat pintu, ya kan? Ali adalah pintunya. Ya, maka barang siapa ingin menuntut ilmu, maka hendaklah dia melewati pintunya. Lewat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini maksudnya jangan ambil dari yang lainnya. Mau mengambil ilmu dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ditambah lagi dengan hadis yang mereka nisbahkan pada Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, bahwa beliau mengatakan hadithi hadithu abi, wa hadithu abi hadithu jaddi, wa hadithu jaddi hadithu abi jaddi, wa hakadha, ya, hadithul Husain, wa hadithul Husain hadithul Hasan, wa hadithul Hasan huwa hadith Ali, wa hadith Ali huwa hadith Rasulullah, wa hadith Rasulullah huwa qaulullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maksudnya apa? Kalau ingin mengambil jalur ilmu dari Ali bin Abi Thalib, ambil dari Ja'far as-Sadiq. Jangan ambil dari yang lain. Ya. Karena apa? Perkataannya Ja'far as-Sadiq itu sama dengan perkataan bapaknya. Perkataan bapaknya sama dengan perkataan kakeknya. Perkataan kakeknya sama dengan perkataan Husain. Perkataan Husain sama dengan perkataan Hasan. Perkataan Hasan sama dengan perkataan Ali. Perkataan Ali sama dengan sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah itulah firman, sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Apa-apa yang dikatakan oleh Ja'far as-Sadiq itu sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah keliru. Tidak pernah lupa. Ya. Makanya mereka mengatakan maksum. Jadi semua yang dikatakan oleh Ja'far as-Sadiq itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka mengatakan ilmunya Ahlul Bait itu ilmu ladunni. Langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua hadis ini batil. Ya, ana madinatul ilmi wa aliyun babu hadis. Batil, mungkar. Nah, banyak dari kalangan para ulama yang membatalkan hadis ini. Ada salah seorang talibul ilm, Khalifah Al-Kawari, itu punya kitab khusus takhrij dan tahqiq dari hadis ini. Dan beliau sampai kepada kesimpulan bahwa hadis ini sangat lemah sekali, mungkar. Nah. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Tahuilah jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Faqad naha anhu fi akhir hayati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang itu pada akhir hayatnya. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alah. Kemudian Rasulullah SAW melaknat dalam kata beliau fi siyaq, yakni mendekati kematian. Beliau melaknat orang yang melakukannya. Wassalatu indaha min dzalik. Dan sholat di sisi kuburan itu termasuk di antara menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Wa illam yubna masjid. Walaupun tidak dibangun masjid. Wa huwa makna qauliha. Inilah makna dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Khasyiya ayyutakhadha masjidah. Beliau khawatir untuk dijadikan kuburan beliau sebagai masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Sesungguhnya para sahabat mereka tidaklah pernah membangun di sekitar kuburannya itu masjid. Wa kullu mawdhi'in qusida sholatu fihi faqad ittukhidha masjida. Setiap tempat yang dimaksudkan sholat padanya maka sungguh telah dijadikan sebagai masjid. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang sholat padanya
seorang sholat di tempat tersebut, itulah masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu, ya, ju'ilat liyal al-ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bagiku ini, bumi ini, sebagai masjid dan sebagai tahur. Ya, bisa untuk bersuci. Maka apa yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim menyatukan masjid dan kuburan, ini adalah perkara yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wali Ahmad bisanadin jayyid, dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min syirarin nasi, sesungguhnya manusia yang paling jahat, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan mereka hidup, paling jahat. Makanya siksaannya paling dahsyat. Jadi sebelum bertemu akhirat di dunia sudah disiksa terlebih dahulu dengan siksaan hari kiamat. Ya ayuhan nasu inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara. Wa ma hum bisukara. Walakinna adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Ya. Pada hari itu, ya, setiap orang yang menyusui anaknya melalaikan anaknya. Melalaikan dari apa yang dia susui. Kenapa? Memikirkan diri sendiri. Setiap orang yang dalam keadaan hamil, karena saking kagetnya mengeluarkan kandungannya. Dan kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal mereka bukan orang-orang mabuk. Bukan karena mereka minum khamar. Tidak. Mereka mabuk karena azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat dahsyat. Itu peristiwa hari kiamat. Semuanya menghadapi hari itu kafir. Orang-orang kafir, sejahat-jahat manusia. Disisakan mereka dengan siksaan dunia terlebih dahulu. Nah, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari yang orang tidak lagi memikirkan. Mereka memikirkan diri mereka sendiri. Lari dari keluarganya, lari dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya. Dari istrinya. Nah, ya, kejadian kecil saja sebelum hari kiamat. Nah, yang sekarang terjadi. Badai apa, ikhwan? Kata orang tsunami. Nah, badai tsunami pakai tak S. Nah, dahsyat sekali. Ini sebagian kecil, ya, contoh kecil dari sekian dari gambaran hari kiamat. Bayangkan, mereka terkena gempa terlebih dahulu. Goncangan sudah melanda mereka. Bangunan sudah hancur. Ya, sementara mereka dalam keadaan ketakutan, tambah lagi, ya, badai. Semuanya orang memikirkan diri sendiri. Subhanallah. Bagaimana dengan hari kiamat? Langit hancur, bumi hancur, gunung diterbangkan. Subhanallah. Ya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini ibrah, ya, liulil albab, liulil absar, lil mutawassimin. Walladzina yattakhiduna al-qubur masajid.
dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa rawahu Abu Hatim fi sahihi, diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya. Nah, banyak ya ikhwan dari kalangan orang-orang yang memiliki dha'ful iman, itu menilai segala sesuatu berdasarkan musibah alam biasa. Ini kejadian alam. Nah, itu kan karena apa istilahnya ikhwan? Bumi itu mengalami keretakan, terus naik. Akhirnya berusaha mencari solusi bagaimana caranya untuk menghindari kerusakan alam itu, musibah itu. Jadi penglihatan mereka secara zahir, secara alami. Nah, tidak memikirkan bahwa siapa yang menggerakkan alam ini, siapa yang mengatur seluruh alam ini, siapa yang mendatangkan azab itu. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi suatu kaum, tidak ada yang bisa menolak. Ya. Dan mereka tidak akan memiliki seorang sanggup untuk menahannya. Datangkan profesor-profesor ahli dalam bidang tsunami. Ya. Dan yang semisalnya. Gimana solusinya? Gimana apa istilahnya? Cara menangkal untuk terjadinya gempa atau terjadinya badai. Walaupun kamu membuat bendungan di pinggir pantai Aceh setinggi langit, ya, untuk menghindari itu, ya, tidak akan bisa. Nah, mereka tidak mencari solusi dari sisi keimanan, ya, bahwa yang menyebabkan itu disebabkan karena kelalaian manusia. Mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak lagi memperhatikan agama. Bahkan agama itu dicaci maki, dihinakan, direndahkan. Kebenaran dianggap sebagai kebatilan. Kebatilan dijunjung tinggi oleh mereka. Kenapa enggak dilihat dari sisi ini? Sehingga kita kembali sadar. Ya, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat bagaimana peristiwa kaum Saba dahulu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian indahnya kampung mereka, daerah mereka. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Ya, Saba itu, ya, kampung mereka itu ayah. Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jannatani an yaminin wa shimal. Dua kebun yang lebat-lebat, ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Subhanallah. Nah, diriwayatkan bahwa mereka melempar biji apa saja tumbuh. Nah, lempar gitu tumbuh. Lempar mangga, lempar duren. Wallah alam ya kalau waktu itu ada duren enggak ya. Al-muhim, ya, kebun-kebun yang lebat. Dan buah-buahan yang sama sekali mereka tidak merasakan kecut. Manis sekali. Nah, sehingga kalau tiba masa berbuah itu, ya, dan tidak ada habisnya buah itu, ya, habis pohon ini tumbuh lagi di pohon yang lain. Nah, ya, kalau mereka hendak memetik, digoyangkan gini aja, udah pada berjatuhan semua itu. Subhanallah. Iya bahas. Hakadha ya akhi. Wahyu apa yang sampai kepada antum? Nah, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Silakan makan dari rezeki Allah. Ya, bersyukur. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka mereka menyimpang, mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah matahari. Kami kirimkan banjir, ya. Banjir arim, badai arim, bukan tsunami lagi. Arim.
Sailal Arid. Nah, itu bendungan yang tinggi, megah, kokoh, hancur. Ya. Oleh air yang kelihatannya pada asalnya tenang. Nah, tentram, dibobol oleh air. Satu negeri Yaman banjir. Makanya pada waktu itu banyak yang berhijrah. Banyak yang pindah ke tempat lain. Ke Hijaz, ke Kufa, ke Irak. Nah, dan tinggal sedikit yang masih menetap kampungnya. Nah, hancur negara itu. Ya. Tak peduli namanya apa, negeri apa itu. Tidak peduli. Walaupun namanya Serambi Mekah. Nah, kan hanya serambinya saja. Bukan Mekahnya. Nah. Fabaddalnahum bijannatayhim jannataini zawati uklin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Lalu kami ganti dua kebun yang lebat-lebat tadi itu. Nah, diganti dengan kebun-kebunnya zawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Diganti dengan pohon-pohon yang tidak ada buah. Nah, ya, syai'un min sidrin qalil, pohon bidara. Ya, buahnya itu nibak itu. Ya, enggak ada manisnya. Nah, yang makan biasanya anak-anak. Ya, kalau sudah buah itu dilempar jatuh. Ya, kayak apa ini namanya, kawan? Ya, kayak kersen, tapi lebih manis kersen. Tahu kersen? Nah, ya lebih besar, lebih manis. Ini enggak, sudah ada batunya, di dalam batunya gede. Ya. Ada ya isinya di luar sedikit, jadi dimakan-makan gini. Nah, itu dia buahnya itu. Nah, kemudian khamd. Oh ya, para ulama menafsirkan pohon siwak. Nah, ada buahnya itu pedas. Nah, ya seperti anggur-anggur kecil gitu. Ya, kalau digigit pedas sekali. Nah, kata orang manfaatnya untuk gigi kalau sakit apa. Nah, ya, itu akarnya yang dijadikan sebagai siwak. Kemudian asal daunnya seperti pohon Natal. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, ini jaza, balasan, ya, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ila huna ikhwan. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.